Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru semuanya yang terhormat, yang saya dipersilakan, Avicenna pasti bisa. Ya, hari ini saya kebagian jadwal untuk sharing literasi buku yang saya baca. Bukunya ini gede ya Bapak Ibu, nutupin muka saya itu sampai masuk frame aja nggak cukup, dan juga tebel bukunya. Buku ini yang saya review, saya baca adalah buku keempat dalam seri The Trials of Apollo dan masih berkesinambungan dengan seri Percy Jackson and the Olympians serta The Heroes of Olympus. Buku ini ditulis oleh Rick Riordan, yaitu penulis asal Amerika yang lahir tanggal 5 Juni 1964. Beliau merupakan penulis terlaris nomor 1 menurut New York Times dan sampai saat ini sudah lebih dari 100 juta kopi. Bukunya diterbitkan dan dijual di lebih dari 37 negara. Buku yang saya baca ini genrenya fantasi Bapak Ibu, jadi semacam kayak Harry Potter, temannya Harry Potter ya. Kalau Harry Potter ngomonginnya sihir, magic, kalau si Percy Jackson sama sambungan buku Apollo-nya ini dia ngomongin tentang mitologi Yunani dan mitologi Romawi. Jadi cerita tentang dewata gitu ya, mitologi Yunani dan Romawi. Nah, di buku ini atau di seri The Trials of Apollo menceritakan tentang dewa Yunani Apollo yang dihukum oleh ayahnya, dewa Yunani Zeus. Ia dilucuti dari kekuatan supernya dan dilempar ke bumi untuk merefleksikan perbuatannya ketika ia adalah seorang dewa. Dengan identitas barunya sebagai manusia bernama Lester Papadopoulos, ia dan teman-teman demigod-nya atau setengah dewa dan setengah manusia, baik dari garis keturunan Yunani maupun Romawi, mendapatkan misi untuk mengembalikan 5 malam dari sang oracle dan harus melawan triumvirat jahat dari Kekaisaran Romawi. Nah, dalam petualangannya, Apollo mempelajari banyak hal tentang manusia yang selama ini ia anggap remeh. Sebagai manusia biasa, ia mempelajari dan merasakan sendiri emosi serta perasaan fana manusia yang belum pernah ia rasakan. Ia menyadari bagaimana kuatnya manusia itu berjuang meskipun harus mengalami kekalahan dan kehilangan teman dalam sebuah pertarungan sengit dengan Kekaisaran Romawi jahat. Ia juga merefleksikan dirinya atas perbuatan-perbuatannya ketika kan hanya karena ia kesal akan sesuatu. Ia menyadari bahwa menjadi manusia yang ia kira menyedihkan itu ternyata salah, karena menjadi manusia dengan hidup yang sementara ini dikelilingi dengan keluarga dan teman tersayang merupakan suatu kebahagiaan dan kekuatan dalam menjalani hidup. Nah, kelebihannya buku ini adalah penggambaran mitologi dan Yunani yang sangat bagus dan dari penulis, karena melalui kecerdasan penulis, ia dapat menggambarkan mitologi tersebut dengan mencampurkan nuansa setting modern, sehingga kita dapat mempelajari mitologi Yunani dan Romawi dengan menyenangkan. Selain menggunakan setting modern, dalam penyampaiannya penulis juga memberikan sedikit pratinjau di setiap bab atau chapter cerita. Dia menuliskan pratinjaunya dalam bentuk haiku, ya, jadi puisi Jepang dengan formasi 575 syairnya. Terus kita jadi penasaran nih setelah baca haiku itu apa sih yang akan terjadi di cerita chapter tersebut. Jadi penulis ini kalau saya suka banget karena penulis ini tuh cerdas banget menurut saya. Pertama, dia menggabungkan mitologi yang kisahnya udah beribu-ribu tahun lamanya sebelum Masehi atau mungkin fantasi beneran, saya nggak tahu, digabungkan sama setting modern. Jadi sangat relate lah dengan masa ini. Kemudian dia juga menuangkan pratinjau per babnya ke dalam bentuk haiku, karena di sini Apollo itu dikenal sebagai dewa musik atau puisi atau dewa syair. Jadi untuk masuk ke karakternya Apollo ini, dia membuat pratinjau di setiap awal bab dalam bentuk haiku tadi. Kemudian kalau kekurangannya yang disayangkan adalah buku ini ukurannya sangat besar ya tadi Bapak Ibu, jadi masuk frame aja tidak cukup ya. Jadi kalau untuk dibawa-bawa sebagai buku bacaan yang mau dibaca sambil nunggu kereta, kalau saya gitu ya, sambil nunggu kereta, sambil nunggu bis, di dalam kereta, di dalam bis, sambil baca buku itu agak repot dan agak berat. Tapi tetap saya bawa sih, karena saya tetap baca sambil dalam perjalanan kayak gitu. Sayang aja kalau bukunya bisa dipendekin sedikit, mungkin akan lebih enak dan ringkas untuk dibawa-bawa. Nah, buku ini Bapak Ibu memang dikategorikan untuk pembaca
dewasa muda atau yang adult, tapi kalau Bapak Ibu butuh sarana untuk melepaskan penat dan ingin merasakan keseruan berpetualang dalam dunia fantasi dengan sentuhan mitologi Yunani dan Romawi, maka Bapak Ibu bisa mencoba buku ini, coba baca karena dijamin seru. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Boleh Bapak Ibu kalau mau baca ada seri pertamanya, tadi installment pertamanya yaitu Percy Jackson and the Lightning Thief. Seperti itu. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.